Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Ya, jelas sekali di sini sudah dibahas tadi sebelumnya. Jadi yang benar adalah daftar cek. Atau checklist. Jadi dalam pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan oleh guru dengan tujuan siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan. Ini yang paling cocok menggunakan daftar checklist. Nah, penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini adalah daftar checklist, catatan, anekdot, narasi, dan skala penilaian atau rating skala. Lanjut soal nomor 12. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Oke, jawabannya adalah opsi A. Soal harus sesuai dengan indikator. Nah, jadi jelas sekali di sini jelas-jelas siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru yang disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Jadi dengan soal harus sesuai dengan indikator, jadi tidak lagi siswa itu akan mengalami kebingungan dalam menjawab soal. Jadi harus disesuaikan soal dengan indikator soalnya. Nah, analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Penelaahan kualitas soal bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang ditetapkan, dan apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir peserta tes, serta apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan isi pokok soal. Nah, telaah kualitas soal pada aspek konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui teknik penulisan butir-butir soal sudah merujuk pada kaidah-kaidah penulisan soal yang baik. Pada aspek bahasa, telaah soal dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah dimengerti, tidak menimbulkan multi-interpretasi, serta sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku. Nah, secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Kedua, hanya ada satu jawaban yang benar. Ketiga, pengecoh homogen dan berfungsi. Jadi jelas di sini, jadi yang harus dilakukan guru adalah soal harus sesuai dengan indikator. Ya, soal nomor 13. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali A.
memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Ya, kita cek jawabannya. Yang benar adalah opsi D. Jadi kecuali yaitu mengadministrasikan hasil penilaian. Pembahasan. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberikan gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan. Berdasarkan analisis hasil penilaian, dapat ditentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan dan peserta didik yang belum mencapai KKM perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang telah melampaui KKM. Nah, jadi yang belum melampaui KKM kita beri remedial, kalau yang sudah kita beri pengayaan. Penilaian dilakukan oleh peserta oleh pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam rapor. Hasil penilaian merupakan cerminan prestasi dan tingkah laku peserta didik selama melakukan kegiatan belajar. Dengan melihat hasil akhir peserta, keterangan yang ada peserta didik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga dia dapat memperbaiki sikap dalam pembelajaran selanjutnya. Bagi pendidik, hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan cerminan prestasi dan kondisi yang dapat dicapai dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dirancang di dalam silabus dan RPP. Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh peserta didik menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran yang disusunnya sekaligus mencari upaya untuk meningkatkan keprofesionalannya. Selain itu, pendidik bertanggung jawab pula untuk memperbaiki prestasi peserta didik yang belum berhasil melalui program perbaikan atau remediasi. Bagi peserta didik yang sudah mencapai batas maksimum, pendidik dapat memberi program pengayaan dengan tujuan mengembangkan prestasinya. Hal yang tidak boleh dilupakan dalam pemanfaatan hasil penilaian peserta didik adalah untuk menyusun laporan hasil penilaian sebagai fungsi administrasi. Pada prinsipnya, nilai akhir suatu mata pelajaran adalah gabungan dari seluruh pencapaian KD yang ditargetkan. Dengan demikian, pendidik harus membuat tabel spesifikasi yang memuat macam KD dan pencapaian hasil setiap KD, termasuk aspek yang dinilai dalam setiap KD. Pendidik juga harus membuat pembobotan atas dasar hasil yang diperoleh sesuai dengan jenis penilaian yang dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa yang lebih penting adalah penilaian harus terbuka, dalam arti bahwa peserta didik sejak awal sudah memahami bagaimana pendidik dalam menilai keberhasilan pembelajaran. Jadi jelas sekali di sini. Jadi yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali yang poin D, mengadministrasikan hasil penilaian. Lanjut soal nomor 14. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan. B. AP, alat permainan edukatif. C. Flip chart. D. Foto. E. Gambar. Jadi yang paling tepat adalah kalau ingin menyederhanakan konsep atau hukum yang kompleks itu menggunakan opsi A, yaitu bagan. Nah, bagan atau chart
Seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara syarat bagan yang baik adalah: yang pertama, dapat dimengerti anak. Yang kedua, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit. Yang ketiga, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Nah, contoh bagan organisasi, bagan alur siklus air. Soal nomor 15. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keleluasaan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Ya, jawaban yang tepat adalah jawaban A, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi, langkah itulah yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran. Nah, kita lihat pembahasannya. Langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Keempat, memilih sumber materi pelajaran. Sementara potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keleluasaan materi pembelajaran, dan relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu, bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi hal-hal tersebut merupakan prinsip dalam memilih materi. Jadi yang benar adalah opsi A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator.